Saya pertama kali dakwah awal-awal dulu di Balikpapan ini tahun 2008. Saya dakwah mulai dari 4 orang. Saya ambil bukunya Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Bahasa Indonesia. Karena apa yang mau saya bawakan? Usul fiqih. Al-usul lughatan atau al-fiqhu istilahan. Dibaca begitu orang tidak nyambung. Itu kajian saya isi cuma cerita aja. Cerita yang ada di buku-buku itu. Imamatnya Imam Syafi'i. Pokoknya ada beberapa lah. Cerita-cerita menarik tentang yang endingnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat, para ulama di zaman dahulu itu tidak jadi ulama kalau tidak ada ibu-ibu yang bagus di baliknya. Bagaimana cara menjadi ibu-ibu yang bagus? Di antaranya harus belajar. Apa yang harus dipelajari seorang wanita? Ibu-ibu harus belajar wudu, sholat, sampai haid nifas. Harus belajar juga tentang pendidikan anak. Harus belajar bla 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 bla. Saya hanya simpulkan dari cerita-cerita yang saya bawakan yang ada di buku itu. Karena kan permintaan juga mendadak. Beberapa hari kemudian, ibu-ibu itu datang lagi. Mereka bilang begini, masnya bisakah minggu depan datang lagi? Soalnya yang ini lebih suka daripada yang biasanya. Saya tanya, ibu biasanya kajiannya apa? Adalah satu yang bilang gini, itu apa namanya itu? Kalipah. Saya ini kan taunya masak, siapkan sarapan anak-anak, siapkan suami minumnya, makannya. Apa urusan sama saya BBM naik, khilafah, tidak paham saya, katanya. Nah, tapi yang masnya bilang kemarin itu, betul itu. Kita ini perempuan harus belajar. Itu juga, saya itu jadi sadar sekarang. Bisakah isi lagi? Insya Allah, minggu depan ya. Iya. Singisi yang kedua, baru mulai buka-bukaan. Itu sebenarnya itu boleh gak sih kita yang kalau gendang-gendang itu, nah, yang itu, aku tuh kok ragu ya. Singkat kata, ternyata 1 dari 4 ibu-ibu ini ketua panggilannya. Dan beberapa minggu kemudian dia bilang, mulai minggu kemarin aku sudah tidak jadi ketua lagi. Itu kayaknya itu tidak ada tuntunannya ya. Ya sebatas yang saya tahu begitu sih Bu. Iya ya. Mendingan kita ikut pengajian yang masnya ini biasanya. Ada bukunya, belajar tentang sholat, tentang mending begitu ya. Ibu-ibu kalau pengajian, ibu pulang bawa apa? Ya nyanyi-nyanyi. Ya sudah begitu aja. Adakah ibu tambah ilmu gitu? Ya kurang sih ya. Kita sudah 3 tahun begini, kayaknya enggak ada tambah ilmu. Saya cuma menceritakan omongannya ibu-ibu itu. Qadarullah 2-nya sudah meninggal. Yang 1 meninggal di Mekah. Yang ketua aliran itu meninggalnya di Mekah. Pas haji. Semoga Allah memberikan kepada beliau husnul khatimah. Yang 1, saya terpaksa bilang. Yang 1 ini, waktu awal-awal saya ngisi pengajian. Setiap kali saya mau sholat asar, saya pasti melewati rumahnya. Itu cuma pakai tank top. Pakai celana sepaha. Tapi waktu wafat itu dalam keadaan sudah hijab syar'i. Waktu saya awal ngisi pengajian, beliau ikut ke masjid, ikut pengajian yang 4 ini yang ngundang saya ini. Kalau pulang lepas jilbabnya, lepas bajunya, duduk di depan rumah itu, tank top, celana, sepaha. Karena mungkin keawaman. Belakangan kajian berlangsung, akhirnya alhamdulillah beliau wafat dalam keadaan sudah hijab syar'i. Dari 4 ini, setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya saya bilang gini, ibu-ibu, kalau Jumat siang terus saya tidak sanggup. Kalau ibu-ibu mau malam. Tapi saya mau ibu-ibu ajak suami-suaminya. Boleh? Ajak ya. Berdelapan. Dari 8 ini, masing-masing ngajak teman-temannya lagi dan suami-suaminya jadi 16. 16 setelah itu jadi 27. Habis itu 43. Endingnya 101. Saya tahu dari mana? Karena saya lah waktu itu yang bikin absennya. Dan ada absen terakhir sebelum saya pergi ke Arab Saudi. Saya tinggalkan pengajian itu terpaksa bubar. Itu ada 101 orang. Tidak cuma di PTHR 1. Heather 2, Perumahan Melati, Papan Lestari, itu semua pada datang ke sana. Dengan ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Dan ada strategi. Dakwah semampumu.